Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robi Febrianto, NIM 1913-6100. Baik, kali ini saya akan membuat tugas geografi mitigasi dan bencana yang diampu oleh Bapak Dedi Hermon. Saat ini saya berada di Kepulauan Mentawai, tepatnya di Pulau Siberut, Desa Muara Sikapaluan, Dusun Muara. Baik, seperti yang kita ketahui, baru-baru ini di Kepulauan Mentawai, tepatnya di Pulau Siberut bagian barat, telah terjadi gempa bumi yang berkekuatan 6,1 skala Richter. Sebelum melanjutkan materi tentang gempa tersebut, saya akan mencoba membahas sedikit definisi dari sebuah bencana. Bencana adalah sebuah rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan manusia. Hal tersebut dapat disebabkan oleh dua faktor. Yang pertama, faktor alam dan faktor non-alam. Faktor alam sendiri contohnya adalah pergeseran lempeng, dan faktor non-alam sendiri yaitu yang disebabkan oleh manusia. Bisa kita ambil contoh seperti penebangan hutan secara liar. Baik, kita masuk kepada pendalaman materi tentang penyebab bencana dari faktor alam, yaitu salah satunya adalah gempa bumi. Gempa bumi sendiri adalah berguncangnya bumi yang disebabkan oleh tumbukan antara lempeng bumi, patahan aktif gunung api atau runtuhan bebatuan. Indonesia merupakan daerah rawan gempa bumi karena dilalui oleh 3 pertemuan lempeng tektonik, yaitu lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Lempeng Indo-Australia bergerak relatif ke arah utara dan menyusup ke dalam lempeng Eurasia. Sementara lempeng Pasifik bergerak relatif ke arah barat. Sumatera Barat sendiri berada pada pertemuan lempeng Eurasia dan lempeng Indo-Australia. Di dekat pertemuan lempeng ini yang mengakibatkan adanya sesar semangko di Pulau Sumatera dan sesar Mentawai di Kepulauan Mentawai. Nah, tepat sekali, saat sekarang ini saya berada di Kepulauan Mentawai. Kita akan membahas sedikit tentang sesar Mentawai. Sesar Mentawai merupakan sesar naik aktif yang terletak di Pulau Sumatera yang berjarak sekitar 150 km dari pantai yang membentang dari Pulau Nias di utara dan Pulau Mentawai di selatan. Sesar Mentawai terletak hampir sekurang-kurangnya 100 km dari atas lempeng Indo-Australia. Magnitudo gempa yang bisa diakibatkan diperkirakan antara 5 hingga 8 skala Richter, sehingga dapat berpotensi tsunami karena sesar tersebut merupakan sesar laut. BMKG mengungkapkan dengan memperhatikan lokasi epicenter dan kedalaman hiposenternya, gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat dari aktivitas subduksi lempeng dan segmen megatrust Mentawai Siberut. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi ini memiliki mekanisme pergerakan naik atau thrust fault. Dampak dari gempa bumi yang berkekuatan 6,1 skala Richter di Pulau Siberut ini mengakibatkan warga mengungsi di daerah berbukit karena takut akan terjadinya bencana tsunami, dan juga mengakibatkan kerusakan di berbagai fasilitas umum, baik itu sekolah, puskesmas, dan juga rumah-rumah warga. Sekian dan terima kasih. Setelah rentetan kejadian gempa yang terjadi di Kepulauan Mentawai beberapa bulan yang lalu, BMKG mengatakan bahwa akan adanya potensi gempa yang lebih besar akibat pergeseran lempeng yang terjadi di Mentawai, atau lebih dikenal dengan megatrust Mentawai. Dalam prediksi tersebut, BMKG mengatakan bahwa akan terjadi gempa yang berkekuatan 8,9 skala Richter dengan diiringi dengan tsunami yang memiliki gelombang setinggi 10 meter. Hal tersebut pastinya akan menjadi kecemasan tersendiri bagi masyarakat yang hidup di sekitaran pesisir pantai, baik itu di Kepulauan Mentawai ataupun di Padang dan sekitarnya.
Dan sekarang ini pemerintah telah melakukan salah satu langkah mitigasi bencana, yaitu dengan mengadakan pelatihan-pelatihan jika seandainya hal tersebut benar-benar terjadi. Contohnya pemerintah memberikan tanda-tanda atau ciri-ciri jika suatu gempa yang diiringi tsunami. Contohnya jika terjadi gempa dan air laut surut, itu merupakan salah satu ciri-ciri akan terjadinya tsunami. Pemerintah sendiri juga telah menyediakan rambu-rambu yang menunjukkan tempat untuk jalur evakuasi. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.